Bab 1271. Inspirasi Suziyu tiba-tiba membuat Du Haiking tercerahkan. Dia mengangguk setuju dan berkata, karena dermawan ini ingin menenangkan kita dengan baik dan menjaga rahasia bahwa kita masih hidup, maka dia tidak akan begitu saja menempatkan kita di hotel yang tidak relevan. Lagi pula, dia mengirim begitu banyak orang ke pintu. Mungkin karena, seperti yang Anda katakan, hotel ini adalah miliknya. Bahkan jika tidak, dia seharusnya memiliki hubungan yang mendalam dengan hotel ini. Suziyu mengangguk, dengan penuh semangat berlari ke meja di ruang tamu suite dan membuka laci. Umumnya hotel akan meletakkan beberapa alat tulis di atas meja untuk ditulisi oleh tamu, dan nama hotel akan tercetak di atasnya. Ketika dia melihat kata-kata, Jinling Buckingham Palace Hotel, di bagian atas surat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Bu! Hotel tempat kita berada bernama Istana Buckingham. Saya ingat Istana Buckingham sepertinya milik keluarga Ye Property, kan?" Du Haiking tiba-tiba merasa ngeri. Istana Buckingham. Mungkinkah itu benar-benar dia? Awalnya, Du Haiking juga memikirkan apakah dermawan yang disebutkan oleh putrinya mungkin adalah putra Ye Changying. Tapi dia juga membalikkan dugaannya. Lagi pula, keberadaan putra Ye Changying tidak diketahui beberapa tahun yang lalu dan dia tidak pernah kembali ke keluarga Ye. Tidak mungkin tuan muda yang putus asa akan memiliki kekuatan seperti itu, kemampuan. Namun kini, begitu dia mendengar bahwa hotel yang dia tempati adalah Istana Buckingham, dia langsung mulai meragukannya lagi. Di sini, Su Ziyu melihat ekspresi terkejut ibunya dan bahkan berkata, jadi dia tanpa sadar bertanya, "Bu, apakah kamu tahu sesuatu? Siapa dia yang kamu bicarakan?" Du Haiking kembali sadar dan berkata dengan ekspresi rumit, "Sebenarnya, ada tuan muda lain di keluarga Ye yang telah hilang selama bertahun-tahun." Su Ziyu tiba-tiba menyadari dan berkata, "Bu, kamu sedang membicarakan tentang putra Paman Ye, kan?" Du Haiking mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ya, itu dia." Sebagai sama-sama wanita, Su Ziyu sangat memahami hati ibunya. Dia tahu bahwa ibunya telah sangat mencintai Ye Changying selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa dia sangat tergila-gila pada Ye Changying. Meskipun Ye Changying telah meninggal selama hampir 20 tahun, ibunya masih merindukannya. Karena itu, ibuku datang ke Jinling setelah mengetahui fakta bahwa ayahnya telah selingkuh, dan kemudian dia dibunuh karena ingin membeli bekas kediaman Ye Changying. Du Haiking tidak menyembunyikan apapun dari putrinya, jadi dia tidak terkejut ketika Su Ziyu menyebutkannya. Su Ziyu bertanya dengan heran, "Bu, bukankah putra Paman Ye menghilang setelah kematian Paman Ye? Saya ingat keluarga Ye tidak pernah menemukan keberadaannya, jadi menurut Anda mengapa dialah dermawannya?" Du Haiking mengangguk dan berkata dengan serius, "Hari itu di rumah tua Paman Ye, saya melihat seorang anak laki-laki yang mirip dengan Paman Ye ketika dia masih muda. Dia tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun dan lebih tua darimu. Berapa umurnya ya? Dia kira-kira seumuran dengan kakakmu, dan usianya juga sama dengan putra Paman Ye-mu." Su Ziyu mau tidak mau bertanya, "Mungkinkah ini kebetulan? Lagi pula, ada banyak orang yang mirip." "Tidak," Du Haiking berkata dengan serius, "jika semuanya benar-benar hanya kebetulan, sebagian besar hanya akan terjadi dalam satu dimensi. Misalnya, jika Anda secara tidak sengaja bertemu seseorang yang terlihat sangat mirip dengan saya, ini normal. Saya tidak sengaja itu adalah normal untuk bertemu seseorang yang terlihat sangat mirip dengan Paman Ye-mu." Tetapi, ketika Du Haiking mengatakan ini, nada dan ekspresinya menjadi lebih serius. Dan dia melanjutkan, "Namun, saya bertemu pemuda ini secara kebetulan di Jinling. Pamanmu Ye terbunuh di Jinling tahun itu, dan putranya juga menghilang di Jinling, jadi ini adalah kebetulan kedua. Juga, aku tidak hanya bertemu dengannya di Jinling, aku juga bertemu dengannya di depan pintu bekas kediaman Paman Ye-mu. Jika dia tidak ada hubungannya dengan Paman Ye, mengapa dia muncul di sana?" Su Ziyu terdiam beberapa saat, mengangguk, dan berkata dengan serius, "Bu, menurutku analisismu sangat masuk akal. Pemuda yang kamu lihat di depan pintu bekas kediaman Paman Ye kemungkinan besar adalah putra Paman Ye." Pada titik ini, Su Ziyu mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Bu, jika putra Paman Ye menghilang di Jinling tahun itu dan selalu berada di Jinling, orang yang kamu lihat mungkin memang putra Paman Ye, tetapi putra Paman Ye-an mungkin jangan menjadi dermawannya. Apakah Anda punya bukti jelas mengenai hal ini?"
Du Haiking menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki bukti langsung. Lagi pula, saya belum pernah bertemu dengan dermawan yang Anda sebutkan sampai sekarang. Namun, karena dermawan mengatur kami di hotel keluarga Ye, maka saya yakin dia harus memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Ye. Su Ziyu berpikir keras dan bergumam, jika seperti yang kamu katakan, putra paman Ye adalah dermawannya, lalu bagaimana dia bisa sendirian dan tidak berdaya di Jinling selama bertahun-tahun? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini tidak masuk akal sama sekali. Bahkan keluarga seni bela diri terbaik pun tidak bisa melatih master seperti itu. Kamu lihat betapa kuatnya keluarga He. Mereka dengan sepenuh hati membina Surwoli menjadi orang yang berbakat. Namun, kekuatan Surwoli jauh lebih rendah daripada para dermawan kita. Saya memperkirakan ninja yang menculik saya di Jepang adalah sepasang Surwoli. Seseorang hampir tidak bisa menang, tapi 1 lawan 2 pasti akan kalah. Du Haiking tersenyum tipis, saya tidak bisa memastikannya, tetapi intuisi saya memberitahu saya bahwa dermawan yang Anda cari kemungkinan besar adalah dia. Su Ziyu menghela nafas dan menambahkan, tapi aku masih tidak mengerti. Jika dermawanku benar-benar putra paman Ye, maka dia seharusnya membenci keluarga Su. Lagi pula, ayahkulah yang melakukannya saat itu. Anti-Hai Aliansi, keluarga Su telah berselisih dengan keluarga Ye selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa menyelamatkan kami? Terutama aku dan kakakku, kami berdua bermarga Su. Baginya, kami adalah anak-anak musuhnya. Du Haiking menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat memahami pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi saya yakin cepat atau lambat kita akan mengetahuinya. Bagaimanapun, dermawan ini tidak melupakan kita setelah menyelamatkan kita. Dia menempatkan kita di sini, yaitu sama saja dengan dia telah menjalin ikatan dengan kita, dan saya yakin tidak akan lama lagi dia akan mengungkapkan warna aslinya di Lusan. Su Ziyu menjadi sedikit bersemangat, dan berbisik pada dirinya sendiri, dermawan saya telah menyelamatkan 3 keluarga kami berkali-kali. Jika saya benar-benar dapat melihatnya, saya pasti akan bekerja keras dalam hidup saya untuk membalas kebaikannya. Petik 2 tanda seru. Saat dia berbicara, ekspresinya tidak dapat membantu tetapi mengungkapkan sedikit rasa malu dan kerinduan seorang gadis muda terhadap kekasihnya. Itu bukan salahnya. Wanita manapun yang pernah mengalami 2 situasi hidup dan mati, dan orang yang menyelamatkannya 2 kali memiliki wajah yang sama, mungkin akan merasa senang terhadapnya. Terlebih lagi, Su Ziyu telah memikirkan Ye Chen sejak dia kembali dari Jepang. Kali ini, dia tidak hanya bertemu Ye Chen, tetapi dia diselamatkan lagi oleh Ye Chen. Ye Chen bahkan menyelamatkan ibunya. Ini benar-benar memikat hati gadis kebanggaan Su Ziyu. Du Haiking melihat putrinya di matanya dan tidak bisa tidak memikirkan pemuda yang dia lihat di luar bekas kediaman Ye Changying. Saat aku memikirkan dia, mau tak mau aku memikirkan cinta dalam hidupku, Ye Changying. Untuk sesaat, matanya tiba-tiba berkaca-kaca, dan dia menghela nafas dalam hatinya, gadis ini Ziyu mungkin telah jatuh cinta pada dermawannya. Jika yang dia cari benar-benar putra Changying, itu akan menjadi takdir yang berputar-putar. Bab 1272. Ketika Ye Chen menempatkan Du Haiking dan Su Ziyu, ibu dan anak perempuannya, di Hotel Istana Buckingham, dia tidak menyangka bahwa hotel tersebut akan mengungkapkan identitasnya sampai batas tertentu. Setelah dia memposting videonya secara online tadi malam, dia tidak terlalu memperhatikan masalah tersebut. Karena dia tahu bahwa video ini pasti akan menyeret Su Chengfeng dan seluruh keluarga Su ke dalam rawa perang salib nasional. Dan dia mengunggah video tersebut ke platform video pendek yang diakuisisi oleh keluarga Ye, jadi dia tidak perlu khawatir keluarga Su mempublikasikan video tersebut. Karena bagi keluarga Ye, berapapun uang yang mereka berikan, mereka tidak akan mampu menangani urusan keluarga Paman Su. Ye Zongquan tidak akan pernah melewatkan kesempatan sempurna ini untuk mempermalukan dan menyerang keluarga Su. Ketika dia bangun di pagi hari, Xiao Churan masih tidur nyenyak. Ye Chen bangun dari tempat tidur dan mandi. Ketika dia sampai di lantai pertama, ibu mertuanya Malan sudah memasak dengan kruk. Meskipun Malan mengalami patah kaki, dia sangat aktif selama periode ini. Selama itu adalah pekerjaan rumah sesuai kemampuannya, dia tidak akan lalai sama sekali. Saat ini, Malan sedang menonton dengan penuh semangat di ponselnya sambil menjaga nasi goreng telur di dalam wajan. Terdapat kruk aluminium di bawah ketiak lengan kanannya. Ketika dia mendengar Ye Chen turun,
dia segera sadar kembali dan berkata dengan gembira, "Oh, menantuku sayang, datang dan lihat, sesuatu yang besar telah terjadi di Jinling." Setelah mendengar kata-katanya, Ye Chen pada dasarnya menebak apa yang dia bicarakan. Namun, dia tetap berpura-pura penasaran dan bertanya, "Bu, apa yang terjadi?" Malan berkata dengan serius, "Tahukah kamu bahwa ada keluarga yang sangat berkuasa di Yanjing? Keluarga Su bernama Su." Ye Chen mengangguk, "Oh, aku pernah mendengarnya." Malan buru-buru berkata, "Orang tua dari keluarga Su ini sangat jahat sampai dia mengeluarkan nanah dan kotoran. Dia benar-benar menyewa seseorang untuk membunuh menantu perempuannya. Apakah menurutmu orang ini adalah bajingan penyu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dengarkan apa yang kamu katakan, orang tua bernama Su ini benar-benar bajingan." Lebih dari itu, Malan mengertakkan gigi dan berkata, "Semua orang bisa membunuhnya. Sekarang hukum sudah beradab, jika tidak, jika kita membiarkannya dalam masyarakat feodal, hal lama seperti itu harus dihukum. Menantu yang baik, tahukah kamu Ling Chi?" Algojo terus mengiris tubuhnya dengan pisau, seperti koki barat di TV yang mengiris ham, memotong irisan tipis demi sepotong, dan terus mengirisnya sampai dia mati. Petik 2. Melihat gigi Malan hampir patah, Ye Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bu, mengapa ibu begitu bersemangat?" Malan berkata dengan marah, "Saat aku membaca berita sialanmu, aku teringat pada nenek bajingan itu pada awalnya. Wanita tua sialan itu sama buruknya dengan pria tua sialan bernama Su ini. Sial, saat kita di pusat penahanan, tahukah kamu betapa kejamnya dia? Orang tua itu bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Dia memukulku dengan keras hingga dia ingin memukuliku sampai mati di pusat penahanan." Kedua lelaki tua ini sangat kejam terhadap menantu perempuan. Mereka hanyalah sepasang pelacur yang marah satu sama lain. Ye Chen tidak menyangka Malan akan memikirkan Nyonya Xiao melalui tindakan Tuan Su, dan terdiam beberapa saat. Saat ini, Malan hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Saya turut berduka cita untuk wanita bernama Du Haiking ini. Menurut saya dia pasti wanita baik dengan hati yang baik, ketampanan, dan kebijaksanaan seperti saya. Hanya saja bahwa Tuhan tidak membedakan. Kami sangat baik. Wanita tidak bisa menemukan ibu mertua atau ayah mertua yang baik." Ye Chen sangat malu hingga dia merasa seperti menderita kanker. Bagaimanapun, Du Haiking berasal dari keluarga terkenal di ibu kota, dan dia jelas merupakan sosialita teratas di kalangan wanita. Dia jauh lebih unggul dari Malan dalam segala aspek, tetapi Malan berani mengatakan bahwa dia hanya seperti Du Haiking, yang menunjukkan bahwa dia juga berkulit tebal. Tidak ada batasan untuk itu. Tapi Ye Chen terlalu malas untuk menceritakan lebih banyak padanya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Bu, kamu sibuk dulu, aku akan pergi ke halaman untuk mencari udara segar." Meskipun Malan masih diliputi kemarahan yang wajar, setelah mendengar ini, dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Menantu yang baik, tolong pakai lebih banyak pakaian. Hari ini di luar dingin." "Bagus." Marven keluar rumah dan pergi ke halaman untuk memanggil Chen Zekai. Begitu panggilan telepon masuk, suara Chen Zekai terdengar, "Tuan." Ye Chen bertanya, "Chen tua, bagaimana situasi di sana?" Chen Zekai buru-buru berkata, "Tuan, di sini, di hotel, lantai administrasi masih dijaga ketat. Kecuali orang kepercayaan saya, bahkan pelayan biasa dan penjaga keamanan tidak diperbolehkan mendekat. Sedangkan untuk Nona Du dan Nona Su, bawahan saya baru saja melapor kepadaku. Nona Su ingin bertemu denganmu dan menanyakan identitasmu, tetapi orang-orangku tidak mengungkapkannya dan meminta mereka untuk tetap di kamar. Aku baru saja mengirimi mereka sarapan. Selain itu, saya mendapat kabar bahwa lelaki tua Su Chengfeng itu telah melarikan diri dari Yanjing dalam semalam." Pesawat berangkat dari bandara Yanjing, mula-mula terbang ke timur menuju Laut Lepas, lalu mengitari bagian selatan Selat Taiwan, lalu semuanya jalan ke utara lagi. Sekitar pukul 6 setelah mendarat di Suzhou dan Hangzhou, jalur penerbangan pesawat menarik kail besar. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa dia berputar-putar dalam lingkaran besar ketika dia pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Apakah dia takut orang lain akan mengetahui lintasan aslinya? "Ya," Chen Zekai berkata sambil tersenyum, "beberapa media tidak mengetahui situasinya. Mereka hanya mengetahui bahwa pesawatnya lepas landas dari Yanjing dan terbang ke arah timur ke luar negeri. Mereka mengira dia telah melarikan diri ke Jepang untuk menghindari pusat perhatian."
Petik 2. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dia pergi ke Su Hang, mungkin bukan hanya untuk menghindari pusat perhatian. Su Hang sangat dekat dengan Jinling, saya pikir dia masih memikirkan Jinling. Saya kira juga begitu. Chen Zekai berkata dengan serius, keluarga Su memiliki pengaruh di Suzhou dan Hangzhou. Tuan Su mengarahkan urusan di Jinling di sana, dan dia dapat dianggap pergi ke garis depan secara pribadi. Ye Chen segera memerintahkan, cepat dan panggil Wu Donghai ke Jinling. Jika tidak, Su Chengfeng mungkin akan menemukannya memahami situasinya setelah dia pulih. Meskipun Wu Donghai telah menyerah sekarang, dia sudah makan banyak di tanganku. Ups, saya mungkin mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan keluarga Su untuk melawan saya. Chen Zekai tiba-tiba menyadarinya dan berseru, oh, bagaimana saya bisa melupakan Wu Donghai? Dengan tingkah laku rubah tua seperti Su Chengfeng, ketika dia tiba di Suzhou dan Hangzhou, pertama-tama, dia akan menyelesaikan semua ketidakpastian lokal di Su Hang dan lalu buatlah rencana. Bergerak, mungkin Wu Donghai akan dipanggil pagi ini. Ye Chen tersenyum dan berkata, seharusnya tidak secepat itu. Su Chengfeng pasti khawatir tadi malam. Dia terbang dalam lingkaran besar di pesawat dan mungkin tidak punya banyak waktu untuk istirahat. Pesawat baru saja mendarat lebih banyak dari 2 jam yang lalu, dan dia sedang terburu-buru. Pergi ke tempat dia tinggal, kurasa dia kemungkinan besar perlu tidur pagi ini, dan ketika dia bangun, dia mungkin akan memeriksa dulu situasi lokal di Suzhou dan Hangzhou. Jadi, kamu langsung menelepon Wu Donghai sekarang dan katakan padanya bahwa aku ada urusan mendesak dengannya dan minta dia dan putra sulungnya Wu Xin untuk segera datang dengan helikopter. Dalam hal ini, mungkin masih sudah terlambat. Selain itu, perjalanan Su Chengfeng ke Suzhou dan Hangzhou sangat sederhana. Keluarga Wu pasti tidak akan mengetahuinya sekarang. Chen Zekai buru-buru berkata, baiklah, Guru, kalau begitu saya akan menelepon Wu Donghai sekarang. Bab 1273. Saat Wu Donghai masih tidur, dia dibangunkan oleh panggilan telepon dari Zekai Chen. Melalui telepon, Chen Zekai memberitahu Wu Donghai bahwa Ye Chen memintanya untuk segera membawa Wu Xin ke Jinling dengan helikopter. Wu Donghai tidak berani menunda, jadi dia segera bangun dan membawa putranya langsung ke Jinling. Pada pukul 10 pagi, helikopter Wu Donghai secara bertahap mendekati hotel Chen Zekai. Saat helikopter terus turun, Wu Donghai tidak bisa tidak memikirkan kapan terakhir kali dia berada di sini, ketika ayah dan anak itu dipukuli oleh anak buah Chen Zekai. Saat itu adalah hari paling memalukan dalam hidup Wu Donghai. Zhang Zizu dan banyak guru keluarga Wu lainnya tidak hanya memiliki kalimat yang sangat memalukan yang terukir di dahi mereka, tetapi dia dan putranya juga dipukuli dengan kejam oleh Chen Zekai. Mengingat momen itu, tangan Wu Donghai mengepal tanpa sadar. Namun, dia tiba-tiba teringat pada 8 Raja Surgawi yang dimakamkan di kaki Gunung Changbai. Ketika dia memikirkan kematian tragis 8 Raja Surgawi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Justru karena kematian 8 Raja Surgawi dia menyadari fakta paling kritis, Ye Chen cukup kuat untuk bunuh diri, atau bahkan seluruh keluarganya. 8 Raja Surgawi mengikuti perintah mereka untuk melawan Ye Chen. Ye Chen membunuh mereka tetapi tidak bunuh diri. Ini sudah menjadi takdirnya. Selain itu, dia sekarang mengetahui identitas asli Ye Chen, jadi dia semakin takut pada Ye Chen. Saat ini, Wu Xin di sampingnya berkata dengan cemas, ayah, menurutmu apa yang Ye Chen ingin lakukan dengan kita? Wu Donghai buru-buru memarahi, brengsek, bisakah kamu memanggil Tuan Ye dengan namanya? Wu Xin berkata dengan sedikit sedih, ayah, bukankah kita berbicara secara pribadi? Mengapa kamu begitu sensitif? Wu Donghai berseru, saya khawatir Anda tidak bodoh. Apa identitas Tuan Ye? Tuan muda dari keluarga Ye, seorang ahli top. 1 orang dapat membunuh 8 Raja Surgawi. Jangan main-main dengan siapapun yang Anda inginkan untuk mengacau, bahkan jika kamu memanggilnya di belakang punggungnya. Nama dapat dengan mudah membuatmu marah. Wu Xin cemberut, ayah, apakah kamu sedikit terlalu sensitif? Sensitif? Wu Donghai bertanya balik, apakah Anda menonton video di platform video pendek kemarin? Tidak, Wu Xin berkata, sejak insiden pemukulan adik laki-lakiku dan pertikaian antara 2 bajingan Liu Guang dan Liu Ming diposting di platform video pendek, aku berhenti memutar di platform video pendek, tapi aku memang menerima beritanya. Doronglah, dan Anda mungkin tahu keseluruhan ceritanya.
Mendengar Wu Xin menyebut Wuqi dan Liu Guang dan Liu Ming, Wu Donghai merasa sedikit kesal. Dia menahan amarahnya dan bertanya kepadanya, "Kalau begitu, menurutmu apakah ada orang lain di Jinling yang mampu dan berani selain Tuan Ye, berani langsung mengikat putra kedua keluarga Su?" Wu Xin memikirkannya dan berkata dengan gugup, Ayah, menurutmu, putra kedua dari keluarga Su diculik oleh Tuan Ye?" Wu Donghai berkata, "Menurut pendapat saya, di seluruh Jinling, hanya Tuan Ye yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya kecuali dia. Aku pergi." Wu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Mengapa Tuan Muda Ye tiba-tiba menyerang keluarga Su? Mungkinkah dia ingin menyatakan perang dengan keluarga Su?" Wu Donghai menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu alasan spesifiknya, tapi sejauh yang saya tahu, keluarga Ye dan keluarga Su selalu berselisih. Mungkin Tuan Ye ingin membalaskan dendam ayahnya." Wu Xin menciutkan lehernya dan menghela nafas, "Perilaku Tuan Ye terlalu kejam. Tuan muda kedua dari keluarga Su mengikatnya begitu dia tiba di Jinling. Dia tidak takut dengan balas dendam gila keluarga Su setelah menemukannya." Wu Donghai berkata dengan serius, menilai dari kemampuannya membunuh 8 Raja Surgawi sendirian, penculikannya terhadap Tuan muda kedua dari keluarga Su semudah kucing menangkap tikus. Saat dia berbicara, Wu Donghai menambahkan, "Jika keluarga Su benar-benar melawan Tuan Ye mungkin bisa membunuh Su Chengfeng sendirian. Dengan kemampuannya, tidak mungkin di Tiongkok membunuh semua anggota keluarga Su satu persatu. Menurutku, alasan kenapa dia membiarkan lelaki tua ini tetap hidup mungkin seperti kucing yang menangkap tikus tapi tidak memakannya. Alasan utamanya bukan untuk memakan tikus itu, tapi untuk bermain dengannya dan menyiksanya." Wu Xin tidak bisa menahan panik. Melihat wajahnya yang pucat, Wu Donghai mengingatkannya dengan tegas, "Saat Anda bertemu Tuan Ye nanti, Anda harus memberinya rasa hormat yang cukup dan menjaga postur tubuh Anda serendah mungkin. Saya tidak akan membiarkan Anda berbicara. Jangan katakan apapun, pahami?" "Belum." Wu Xin mengangguk cepat, "Saya mengerti, Ayah." Helikopter mendarat di atap hotel, dan Chen Zekai sudah menunggu di sini. Wu Donghai membawa Wu Xin turun dari pesawat dan buru-buru berjalan ke arah Chen Zekai dan berkata dengan hormat, "Tuan Chen, saya sangat tersanjung karena Anda mau repot-repot menyambut saya secara pribadi." Saat dia berbicara, dia memberi petunjuk kepada Wu Xin dan berkata, "Cepat dan sapa Tuan Chen." Wu Xin buru-buru berkata, "Halo, Tuan Chen." Chen Zekai mengangguk dan berkata, "Kalian berdua ikut dengan saya. Tuan muda sudah menunggu di kantor saya." Wu Donghai dengan cepat mengikuti di belakang Chen Zekai dan tiba di kantor Chen Zekai di lantai paling atas hotel. Saat ini, Ye Chen sedang berdiri di depan jendela kaca kantor dengan tangan di atas tangan. Setelah Chen Zekai membawa orang-orang masuk, Wu Donghai buru-buru melangkah maju selangkah, dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Ye." Wu Xin juga mengikutinya dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Ye." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Wu Donghai, tahukah kamu mengapa aku datang kepadamu hari ini?" Wu Donghai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda ingin saya lakukan di sini. Mohon jelaskan, Tuan Ye." Ye Chen berkata dengan tenang, "Kemarin, saya menyelamatkan menantu perempuan tertua dan cucu perempuan tertua dari keluarga Su, dan kemudian menculik putra kedua dari keluarga Su, Su Soude. Anda pasti pernah melihat hal ini di berita, kanan?" Tubuh Wu Donghai gemetar dan dia buru-buru berkata, "Kembali ke Tuan Ye, kami sudah tahu apa yang Anda katakan." Ye Chen bersenandung dan melanjutkan, "Pagi-pagi sekali, Su Chengfeng, kepala keluarga Su, diam-diam pergi ke Suhang. Saya rasa selain ingin bersembunyi di Suhang kali ini, dia juga ingin menggunakan Suhang sebagai posisi garis depan dan datang ke Jinling. Selidiki masalah ini, terutama keberadaan putra keduanya." Wu Donghai buru-buru bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda akan menyatakan perang dengan keluarga Su?" Ye Chen tersenyum, "Menyatakan perang. Menyatakan perang tidak ada artinya. Keluarga Su selalu suka melakukan trik kotor, jadi tentu saja saya tidak akan mengungkapkannya secara terbuka." Wu Donghai maju selangkah, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Ye, jika ada yang bisa Anda lakukan untuk membantu saya, silakan beri saya perintah Anda." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda dalam sesuatu." Wu Donghai buru-buru berkata, "Tuan Ye,
tolong beritahu saya. Ye Chen berkata, saya berspekulasi bahwa ketika Su Chengfeng berada di Suzhou dan Hangzhou kali ini, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menghubungi keluarga besar lokal di Suhang, termasuk keluarga Wu Anda. Mereka mungkin bertanya kepada Anda tentang situasi di Jinling, atau mereka mungkin menawarimu ranting zaitun, biarlah kamu menjadi anak perusahaan keluarga Su dan bekerja keras untuk keluarga Su. Wu Donghai dengan cepat menyatakan posisinya, Tuan Muda Ye, jangan khawatir, saya, Wu Donghai, akan mengikuti petunjuk Anda dan tidak akan pernah melakukan kontak apapun dengan keluarga Su. Ye Chen melambaikan tangannya, tidak, saya hanya ingin Anda menjalin kontak dengan keluarga Su. Bab 1274. Dalam pandangan Ye Chen, keluarga Su sekarang berada pada titik kritis, dan dibenci oleh orang-orang di seluruh negeri, jadi mereka harus segera menambahkan dukungan baru ke kam mereka. Selain itu, Su Chengfeng kebetulan berada di Suzhou dan Hangzhou sekarang, jadi Ye Chen berspekulasi bahwa dia kemungkinan besar akan mengambil inisiatif untuk memenangkan hati Wu Donghai dan mengubahnya menjadi anjing keluarga Su. Di mata keluarga Su, orang-orang seperti Wu Donghai sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Bahkan jika Wu Donghai pergi ke Yanjing untuk meminta bantuan, Su Chengfeng tidak akan memberinya kesempatan untuk bertemu dengannya. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Keluarga Su sekarang terisolasi dan tidak berdaya, baik di Yanjing atau Suzhou dan Hangzhou, mereka harus memenangkan sebanyak mungkin rekan satu tim baru. Oleh karena itu, Ye Chen ingin Wu Donghai menjadi agen rahasianya untuk melihat metode lain yang dimiliki Su Chengfeng. Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Namun, dia cukup khawatir dengan hal ini. Marven memintaku untuk menyamar dengan keluarga Su. Bukankah ini hanya mengirimku sebagai umpan meriam? Jika keluarga Su mengetahuinya, mengapa mereka tidak membunuh keluarga Wuku? Kekuatan keluarga Wu sudah jauh lebih rendah daripada keluarga Su. Setelah kembali ke Ye Chen, mereka membayar banyak bagian. Sekarang kekuatan keluarga Wu hampir berkurang setengahnya. Bagaimana bisa menahan siksaan dari keluarga Wu? Keluarga Su. Ye Chen juga melihat kekhawatirannya dan berkata dengan tenang, Wu Donghai, saya selalu memiliki imbalan dan hukuman yang jelas ketika melakukan sesuatu. Jika Anda melakukannya dengan baik kali ini, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk di masa depan. Dan Anda dapat yakin bahwa aku di sini, Su keluargaku tidak akan pernah melakukan apapun padamu. Wu Donghai masih sedikit bingung. Lagi pula, dia tidak tahu manfaat apa yang akan diberikan Ye Chen kepadanya dengan mengatakan dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dan dia tidak tahu apakah Ye Chen akan peduli dengan hidup dan matinya begitu keluarga Su benar-benar ingin berurusan dengannya. Melihat dia masih ragu-ragu, Ye Chen berkata dengan tenang, Wu Donghai, bagaimana dengan ini? Jika Anda membantu saya menangani masalah ini, maka saya akan membantu Anda menyembuhkan penyakit anak Anda. Bagaimana menurut Anda? Wu Donghai berkata tanpa sadar, Tuan Ye, kedua putraku, mereka memiliki beberapa penyakit tersembunyi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Anda benar-benar dapat menyembuhkan mereka. Wu Qi diberi saran psikologis oleh Ye Chen. Hampir tidak ada seorang pun di negara ini yang tahu bahwa dia harus makan makanan tambahan setiap jam. Wu Xin, sebaliknya, pernah mengalami patah kakinya sebelumnya. Meskipun dia sekarang lebih baik, tapi dia menjadi cacat dan tidak akan pernah pulih sepenuhnya seumur hidupnya. Ye Chen mencibir dan berkata, apa arti kondisi putramu? Dia hampir mati di tangan Zhang Zizu, bukankah pada akhirnya aku menyelamatkannya? Ya, semangat Wu Donghai segera terangkat. Dia tahu bahwa ketika Zhang Zizu pergi ke rumah Tianxiang untuk membunuh ayah mertua Ye Chen, Xiao Changkun, dia akan mati di tangannya, tetapi dia masih diselamatkan oleh pil peremajaan Ye Chen. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam berpikir, jika Ye Chen benar-benar bersedia membantu, baik kaki Xiao Xin maupun penyakit tersembunyi Xiao Qi yang harus makan makanan seperti itu setiap jam dapat disembuhkan. Jadi, dia bertanya dengan penuh semangat, Tuan Ye, apakah Anda serius dengan apa yang Anda katakan? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Wu Donghai buru-buru berkata, putra sulung saya lumpuh kakinya, dan putra bungsu saya memiliki masalah mental. Bisakah Anda menyembuhkannya? Pada saat ini, Wu Xin, yang berdiri di sampingnya dan takut untuk berbicara, mau tidak mau menjadi bersemangat.
Ye Chen tersenyum dan berkata, itu bisa disembuhkan, tapi saya harus mengatakannya terlebih dahulu. Jika Anda membantu saya melakukan ini dengan baik, saya dapat membantu Anda menyembuhkan salah satu dari masalah kedua putra Anda. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Wu Donghai tiba-tiba menjadi sedikit kecewa, dan dia berpikir, hanya satu yang bisa disembuhkan. Orang ini Ye Chen jelas-jelas mencoba menggunakan urusan putranya untuk menggantungku. Namun, lebih baik bisa menyembuhkan salah satunya daripada tidak bisa menyembuhkan satupun. Dia sangat kasihan pada putra kecilnya, jika dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menyembuhkan masalahnya, itu akan menutupi penyesalannya yang sangat besar. Jadi, dia langsung setuju dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Ye Chen tersenyum tipis, melihat waktu, dan berkata, oke, kalian berdua harus segera kembali. Begitu keluarga Su datang mencarimu, beritahu aku secepat mungkin. Wu Donghai buru-buru berkata, baik, Tuan Ye. Ye Chen memandang Chen Zekai dan memerintahkan, Chen Tua, antar tamu pergi. Chen Zekai segera menunjuk ke pintu, memberi isyarat mengundang, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wu, tolong. Wu Donghai buru-buru dan dengan hormat berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, saya akan kembali dulu. Setelah itu, dia membawa Wu Xin dan keluar kamar dengan hati-hati. Chen Zekai mengirim ayah dan anak itu ke landasan di atap gedung. Setelah ayah dan anak itu naik pesawat, Wu Xin buru-buru berkata, ayah, jika masalah ini selesai, kamu harus membiarkan Ye Chen menyembuhkan kakiku. Petik 2, Wu Donghai berkata tanpa berpikir, kecuali sedikit timpang, kakimu pada dasarnya baik-baik saja sekarang, tapi kakakmu masih menderita setiap hari, jadi tentu saja dia harus dirawat dulu. Wu Xin menjadi cemas dan berseru, ayah, saya adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Wu. Jika satu kaki saya lumpuh selama sisa hidup saya, di manakah wajah keluarga Wu? Wu Donghai berkata dengan tegas, kalau begitu, pernahkah kamu memikirkan tentang saudaramu? Pernahkah kamu memikirkan bagaimana dia bisa bertahan selangkah demi selangkah begitu lama? Wu Xin juga sedikit cemas dan berkata dengan cepat, adikku sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Aku pergi menemuinya di kamarnya kemarin dan kebetulan melihat para pelayan menyajikan makanan untuknya. Dia tidak menunjukkan rasa sakit apapun, sama sekali dan normal selama proses berlangsung. Ini seperti pasien penyakit kronis yang meminum obat, membuat dirinya mati rasa. Saat dia mengatakan itu, Wu Xin mau tidak mau berkata, lagi pula, aku tidak boleh mengatakan apapun. Rasa malu kakakku telah hilang sama sekali. Bahkan jika dia sembuh, tidak mungkin mengembalikan rasa hormatnya terhadap keluarga Wu. Kerusakan reputasi. Apakah kamu akan membiarkan kakakmu mengambil alih urusan keluarga setelah dia sembuh? Jika itu masalahnya, begitu dia muncul di dunia luar, orang luar akan menunjuk padanya dan mengatakan bahwa dialah yang memakan makanan itu, menjadi terkenal di seluruh negeri. Gila, kalau begitu, reputasi keluarga Wu kita akan terkena pukulan kedua. Tapi aku berbeda, ayah. Saya adalah pewaris masa depan keluarga Wu dan kartu nama masa depan keluarga Wu. Jika setiap saya tampil di depan publik, saya berjalan pincang, maka wajah keluarga Wu juga akan rusak. Tetapi jika saya bisa pulih dan menjadi orang normal, maka saya bisa tampil di depan publik dengan citra sempurna yang cukup polos dan tanpa sejarah kelam. Ketika saatnya tiba, kami, ayah dan anak, akan bekerja sama untuk mengembalikan keluarga Wu ke kejayaan sebelumnya. Bab 1275. Kata-kata Wu Xin membuat Wu Donghai benar-benar terharu. Sebagai seorang ayah, meski ia merasa putra keduanya Wu Qi bahkan lebih menyedihkan. Namun sebagai kepala keluarga, dia akhirnya menyadari bahwa jika ada kesempatan, akan lebih hemat biaya untuk menyembuhkan salah satu dari kedua bersaudara tersebut, namun pilihannya adalah menyembuhkan putra sulungnya Wu Xin. Seperti yang dikatakan Xiao Xin, Xiao Qi telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi masyarakat negaranya. Kesan ini bisa dikatakan tak terlupakan. Jadi, meskipun kita mengambil kesempatan ini untuk mengembalikan Xiao Qi ke keadaan normal, selama dia muncul di hadapan publik, itu akan membangkitkan kenangan tak terlupakan publik tentang dia. Lagi pula, dia tidak bisa seenaknya menjelaskan setelah dia pulih bahwa dia tidak perlu makan makanan seperti itu lagi. Setelah ingin memahami level ini, Wu Donghai menerima lamaran Wu Xin. Jadi,
Dia berkata, Xiao Xin, jika kita bisa menangani masalah ini untuk memuaskan Ye Chen, maka biarkan dia menyembuhkan kakimu terlebih dahulu. Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin kita juga bisa memintanya untuk menyembuhkan Xiao Qi. Wu Xin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, ya, ayah. Selama kita mengikuti Ye Chen dan berbuat lebih banyak untuk Ye Chen di masa depan, mungkin Ye Chen akan memberi kita kesempatan untuk menyembuhkan Xiao Qi. Wu Donghai mengangguk dan berkata, Xiao Xin, kamu harus merahasiakan masalah ini dari semua orang dan jangan pernah menceritakannya. Jika tidak, jika kakakmu mengetahuinya, dia akan membenciku sampai mati. Wu Xin buru-buru berkata, ayah, jangan khawatir. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain. Wu Donghai menghela nafas, hei. Jika kakakmu tidak memiliki kesempatan untuk sembuh di masa depan, kamu, kakak laki-laki, harus merawatnya dengan baik. Wu Xin berkata dengan tegas, ayah, jangan khawatir. Sebenarnya, saya sudah memikirkannya. Ketika kita melewati masa sulit ini dan suasana hati Xiao Qi menjadi lebih stabil, kita bisa mempertimbangkannya. Kirim dia ke luar negeri. Saat dia pergi ke luar negeri, dia bisa mengubah identitasnya dan memulai kembali. Dengan cara ini dia tidak akan mendapat banyak tekanan psikologis. Yang terbaik adalah pergi ke negara dengan lebih sedikit orang Tionghoa. Ini akan lebih baik baginya. Wu Donghai terdiam sejenak dan mengangguk sedikit. Dia juga tahu bahwa Wu Xin melakukan ini untuk menyingkirkan adik laki-lakinya agar dia bisa mendominasi seluruh keluarga Wu. Meskipun dia merasakan sedikit kekecewaan dan kehilangan di hatinya, dia tidak menunjukkannya. Dia dibesarkan di keluarga kaya, jadi dia melihat dengan jelas pertikaian terbuka dan terselubung antara saudara-saudara kaya. Di antara keluarga kaya, hampir tidak ada cinta persaudaraan yang nyata. Sebaliknya, aset puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar adalah yang paling mereka hargai. Wu Xin ingin mengirim adik laki-lakinya Wu Qi ke luar negeri, bukan karena kepedulian terhadap adiknya. Dia hanya berharap untuk menghindari masalah di masa depan selamanya. Wu Donghai tidak menunjukkannya, tetapi berkata dengan lembut dan penuh emosi, Xiao Xin, kakakmu tidak mudah baginya. Sebagai kakak laki-laki, kamu harus lebih menjaganya. Jika tidak ada yang lain, setidaknya pastikan dia punya makanan dan pakaian sepanjang hidupnya. Jangan khawatir. Ketika Wu Xin mendengar ini, dia langsung tahu di dalam hatinya bahwa ayahnya memahami niatnya. Jadi, dia menyatakan posisinya tanpa ragu-ragu, ayah, jangan khawatir, saya akan menjaga Xiao Qi selama sisa hidupnya. Ketika Wu Donghai dan putranya kembali ke Suzhou dan Hangzhou, Su Chengfeng juga terbangun dari tidurnya. Setelah bangun tidur, dia segera memanggil pengurus rumah tangga dan menanyakan perkembangan masalah saat ini. Kepala pelayan menjawab dengan jujur, Tuan, pengaruh video tersebut masih meluas. Sekarang secara bertahap menyebar dari dalam negeri ke luar negeri. Seluruh situasi opini publik sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Su kami. Selain itu, Du Zhenhua dari keluarga Du telah menelepon tidak kurang dari 10 kali, dan saya tidak berani menjawab. Beberapa pemimpin dari Yanjing juga menelepon untuk menanyai mereka. Mereka sangat marah dengan masalah ini dan menuntut agar keluarga Su memberikan solusi yang jelas. Saya menggunakan alasan bahwa Anda sakit dan menundanya untuk sementara waktu, tetapi mereka membiarkannya. Kita harus memberi penjelasan yang jelas dalam waktu 24 jam. Su Chengfeng hanya bisa menghela nafas dan mengertakkan gigi. Platform video pendek ada di tangan keluarga Ye. Saya pikir tidak mungkin untuk terlibat dalam hubungan masyarakat. Sedangkan untuk keluarga Du, kita tidak perlu melakukannya khawatir tentang mereka. Du Zhenhua dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Lagi pula, aku tidak akan melihatnya, dan paling buruk, aku tidak akan melihatnya dalam hidup ini. Pengurus rumah tangga bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan, di mana pemimpinnya? Su Chengfeng menghela nafas, inilah yang paling saya khawatirkan, bahwa Liu Zhan benar-benar mengikat bahan peledak untuk menyandera. Dampak dari hal semacam ini sangat buruk. Sekarang semuanya terungkap, yang harus saya ambil adalah semua kesalahannya. Setelah mengatakan itu, Su Chengfeng menenangkan diri dan berkata, tolong berikan masukan kepada para pemimpin atas nama saya. Katakan saja bahwa saya sedang memulihkan diri di luar negeri. Setelah kesehatan saya sedikit membaik, saya akan pergi dan segera meminta maaf kepada mereka. Baik,
Tuan. Su Chengfeng mengusap pelipisnya dan bertanya tanpa daya, ngomong-ngomong, keluarga mana yang secara keseluruhan memiliki kekuatan terkuat di Suhang? Pengurus rumah tangga berkata dengan serius, keluarga terkuat seharusnya adalah keluarga Wu. Namun, banyak hal terjadi pada keluarga Wu beberapa waktu lalu, dan kekuatan mereka telah berkurang hampir setengahnya. Mereka awalnya adalah keluarga nomor 1 di Jiangnan, tapi sekarang mereka tidak lagi berada di antara 3 besar. Su Chengfeng mengangguk dan berkata, keluarga Su telah berfokus pada pasar luar negeri dalam beberapa tahun terakhir dan belum mengembangkan pasar domestik secara mendalam. Sekaranglah waktunya untuk segera merebut kembali pasar domestik dan sumber daya manusia, dan saya mungkin punya untuk jika Anda tinggal di Suzhou dan Hangzhou untuk waktu yang lama, akan lebih mudah untuk berkenalan dengan keluarga besar setempat. Akan lebih baik jika Anda dapat mengambil keluarga Wu sebagai milik Anda, itu akan lebih baik lagi. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, ngomong-ngomong, kapan Soudao akan mendarat? Pengurus rumah tangga melihat waktu dan berkata, Tuan muda harus mendarat sekitar jam 2 atau 3 sore. Su Chengfeng bersenandung dan memerintahkan, kalau begitu, pergilah menemui keluarga Wu untukku dan beritahu mereka bahwa keluarga Su ingin mengundang mereka makan malam, tapi tolong jangan ungkapkan identitasku. Jangan biarkan orang-orang tahu bahwa saya berada di Suzhou dan Hangzhou, apakah Anda mengerti? Pengurus rumah tangga segera mengangguk dan berkata, saya mengerti, Tuan. Saya akan segera menghubungi keluarga Wu. Pada saat yang sama, Su Soudao sedang terbang di atas Pasifik Barat dengan pesawat pribadi. Meskipun dia tidak tidur sekejap pun sepanjang malam, seluruh tubuhnya sedikit bersemangat. Su Zifei, sebaliknya, sedang berbaring di mobilnya dengan suasana hati yang rumit, dengan 3 gambaran berputar di kepalanya. Gambar pertama adalah Ibu Du Haiking yang mengalami kecelakaan mobil. Foto kedua adalah adik perempuan saya Su Ziyu yang juga mengalami kecelakaan mobil. Adegan ketiga adalah diriku sendiri setelah menjadi kepala keluarga Su. Awalnya, ketiga adegan ini satu demi satu, dan semuanya seimbang. Namun seiring berjalannya waktu, 2 gambar pertama secara bertahap menjadi sedikit memudar, dan gambar ketiga mulai menempati posisi utama. Setelah berbicara dengan ayahnya Su Soudao di telepon, Su Zifei menemukan bahwa godaan untuk menjadi kepala keluarga Su dan kekayaan yang dapat dikendalikan oleh posisi ini terlalu besar baginya. Mampu memimpin keluarga super dengan aset melebihi 1 triliun yuan hanya dengan lambaian tangan perasaan mengarahkan negara ini hanyalah kekuatan tertinggi yang didambakan semua pengusaha. Dia dengan hati-hati menganalisis situasi saat ini, dan mau tidak mau merasa lebih bersemangat, karena dia merasakan di dalam hatinya, paman kedua telah menghilang, dan reputasi kakek telah hancur total. Dengan cara ini, kemungkinan ayah mewarisi keluarga Su akan jauh lebih besar. Ayah, aku hanya punya 1 anak laki-laki, yang berarti peluangku untuk menjadi kepala keluarga Su di masa depan jauh lebih tinggi. Bersambung.